sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam Suara Kebenaran. Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang menarik dan penting untuk dibahas buat tentunya lebih khusus buat kalangan kita orang-orang Kristen dan juga di kalangan umum ya. Tentang yang namanya kekristenan dan paganisme. Sebetulnya apa yang akan saya bahas ini, saya dapat satu cuplikan video dalam sebuah percakapan ya antara Islam dan Kristen, antara Doni Tan dan Pak Herman Palalangin atau Palalingan ya. Mereka berdiskusi sopan, berdiskusi baik di dalam channel mereka itu. Tapi memang ya biasalah Pak Doni Tan ini kan ujung-ujungnya ingin menjatuhkan kekristenan dari berbagai macam sudut pandang. Dalam sebuah data yang disampaikan oleh Doni Tan tentang ada kesamaan antara konsep-konsep kekristenan dengan konsep-konsep yang diajarkan di agama yang lain atau kepercayaan yang lain sebelumnya. Misalkan dia bicara tentang Tritunggal, ya Tritunggal itu ada kesamaan dengan apa yang diyakini oleh umat Buddha ya atau Hindu ya, Tritunggal. Kemudian juga tentang salib. Salib itu dalam sebuah kepercayaan juga pernah digunakan oleh kepercayaan itu. Kemudian kata Tritunggal, tadi Tritunggal ya, Tritunggal sudah, kemudian kata salib sudah, kemudian ayat yang disampaikan Yesus, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, tiga istilah itu, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Konsep itu sudah pernah digunakan sebelumnya, sebelum digunakan oleh Kristen menurut dia. Nah, dari penyampaian yang disampaikan oleh Doni Tan ini, dia bertanya kepada Pak Herman, apakah itu bukan paganisme? Apakah itu kebetulan atau memang paganisme? Nah, sebetulnya apa sih ini paganisme ini? Kalau kita searching di Google ya, kita bisa lihat gitu dan kita bisa mempelajari tentang arti dari paganisme ini. Paganisme ini adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama abad kuno akhir. Sebagai suatu deskriptor atau sebagai sebuah istilah atas agama-agama selain agama mereka sendiri atau agama Abrahamik. Agama Abraham ya. Jadi mereka menyatakan bahwa agama-agama di luar dari agama Abrahamik itu melakukan semacam copy paste, tiruan ya terhadap agama-agama atau terhadap agama Abrahamik. Nah, dua agama itu yang disasar oleh paganisme itu adalah agama Kristen dan agama Islam. Ya, jadi agama Kristen dan agama Islam itu dikatakan bahwa adalah agama yang semacam paganisme. Tapi ini istilah sebetulnya, istilah yang digunakan pada waktu itu. Kenapa demikian? Karena memang fakta sejarah kita tahu bahwa kemunculan kekristenan dan Islam itu bisa dikatakan akhir ya dari agama-agama yang sudah ada, terutama agama Abrahamik atau Yudaisme. Ya, mereka sudah ada dulu baru kita muncul. Sehingga ketika ada kesamaan-kesamaan konsep di dalamnya, maka itu dikatakan paganisme. Jadi kalau kita bicara tentang istilah dari paganisme ini, apakah Kristen itu agama paganisme? Secara istilah itu bisa dikatakan iya. Tapi kalau bicara tentang konsep di dalamnya, tentu berbeda dan tentu tidak sama. Karena punya konsep sendiri dan fakta sejarah menyatakan hal itu. Kalau misal dikatakan Kristen adalah agama paganisme, berarti Islam pun bisa dikatakan agama paganisme. Kenapa? Karena dia muncul terakhir justru kan, dan ada banyak konsep-konsep yang diajarkan yang mirip dengan yang sebelumnya, mirip. Nah, makanya kita mengatakan bahwa kemiripan tidak berarti menyatakan kesamaan atau meniru. Ya kan, atau mengcopy paste apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kekristenan adalah fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Alkitab itu adalah fakta sejarah yang sudah ada, yang bukan tiruan, yang bukan copy paste. Sehingga kalau dikatakan kekristenan adalah sebuah paganisme atau agama yang mengikuti dan meniru
ya kan, mengcopy paste yang lain, maka itu sesuatu hal yang pandangan yang keliru. Karena kalau kita setuju itu maka akan menyasar kepada agama Muslim juga, yang akan dikatakan paganisme menurut sejarah ini yang kita baca di share lihat di Google aja, itu bisa dilihat di situ. Jadi kita mau menyampaikan bahwa kekristenan adalah sebuah kenyataan, adalah sebuah fakta sejarah yang luar biasa, yang bertumbuh dan berkembang, dan itu dimulai dari pelayanan Yesus ketika dia datang dan dia mulai melayani, kemudian dia punya murid-murid, dan murid-murid itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang diperintahkan oleh Yesus untuk mengembangkan ajaran Yesus, maka lahirlah yang namanya kekristenan ini. Kekristenan yang begitu luar biasa dengan fakta-fakta sejarahnya. Kiranya informasi ini dapat memberkati kita semua dan dapat menambah wawasan kita semua. Dan mudah-mudahan dengan suara kebenaran ini, kebenaran akan terus disampaikan di mana saja. Dan kepada teman-teman yang sudah mulai menonton tayangan video ini, tolong di-share video ini kepada teman-teman sebanyak-banyak mungkin. Jangan takut untuk berbicara tentang kebenaran kepada orang. Saat inilah waktu yang tepat di mana kita untuk menyampaikan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.